semuanya, ketemu lagi dengan aku Nararin di channel author kesayangan kita, Reads Author. Gimana kak kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan dalam lindungannya. Oke, langsung aja aku di sini akan bacakan chapter 19 novel dari Kak Ricky Reads yang berjudul Bidadari. Ditunggu ya. Dadah. Sedikit kepercayaan. Ya ampun, pikiranmu itu loh, Bi. Kenapa? Brigita melotot. Oke, aku akan buktiin ke kamu semua tuduhanmu salah. Aku bukan orang yang begitu. Sebetulnya keduanya memang lelah. Reiko sendiri pun juga sudah tidak punya tenaga untuk berkelahi lagi dengan wanita yang dicintainya. Makanya dia mencoba untuk menerima asalkan Brigita tak lagi memperpanjang permasalahannya. Aku mencintaimu dan hanya kamu. Muah. Gombal. Belah hatiku kalau kamu gak percaya, Bi. Dahlah. Tidur yuk, Bi. Besok pagi aku banyak sekali kerjaan dan aku harus bertemu dengan CEO dari Aurora Crops. Jadi kamu mendapatkan tender dari mereka? Mendengar kata Aurora Crops, Brigita yang tadinya ingin memperpanjang permasalahan ini, dia jadi diam dan menanyakan sesuatu yang lain yang lebih penting untuknya. Tergantung besok gimana pembicaraanku sama CEO-nya, Raditya Prayoga. Oh iya, apa kamu akan mengambil proyek itu? Dia katanya orang yang sulit ya? Brigita makin penasaran. Sulit, keras, dan asistennya Pak Sandi juga bukan orang yang bisa diajak kompromi dengan mudah. Pening kepalaku, tapi kalau proyek ini berhasil akan bagus untuk melebarkan sayap. Penawaran mereka baguskah? Aurora Crops adalah perusahaan bonafit. Mereka gak main-main, Bi. Lagi pula ini adalah caraku supaya aku juga bisa mengembangkan potensi diriku, bukan hanya mengurus perusahaan milik keluargaku. Ada senyum tipis dari Reiko saat dirinya masuk ke dalam selimut dan berusaha menarik Brigita dalam dekapannya. Namanya perusahaan keluarga, bagaimanapun akan ada perselisihan. Tapi kalau aku bisa membangun bisnis dengan caraku sendiri dan itu adalah bisnis perusahaanku sendiri, maka itu akan menopang hidupku dan aku akan lebih merasa memilikinya. Karena memang Reiko sebetulnya tidak sepenuh hati untuk menjalankan bisnis keluarganya. Bukan karena dia tidak mau, hanya saja sebagai seorang laki-laki, ia menginginkan memiliki kebanggaan dan bisa mengeluarkan semua potensi dirinya. Ini pun didukung oleh Brigita yang mengangguk pelan. Itu kan kenapa kamu beralasan mengambil jurusan desain interior, di samping kamu juga kuliah untuk bisnis manajemen? Ya, dan itu adalah keberuntunganku dengan mengikuti kata hatiku untuk kuliah di jurusan desain interior. Reiko mengangguk sambil memberikan kecupan di dahi Brigita. Tanpa melawan perintah dari orang tuanya, Reiko memang mengambil jurusan bisnis manajemen, tapi dengan uang pribadinya sendiri. Dia juga ikut kuliah desain interior dan dua-duanya berjalan menjadi satu ketika dia ada di bangku kuliah. Makanya Reiko sangat sibuk sekali dan keberadaannya pada program studi desain interior itulah di sana dia bertemu dengan Brigita, adik kelasnya yang tampak sangat berbakat. Sungguh kepribadian Brigita menarik hatinya. Di sanalah hubungan mereka berawal. Keduanya saling mencintai, diawali dengan hubungan yang sederhana, menjadi lebih dekat lagi hingga sampai saat ini. Sungguh, sebuah hubungan yang melalui perjalanan yang cukup panjang. Inilah kenapa Reiko memang sudah memantapkan hatinya pada Brigita. Begitupun dengan wanita itu yang tentu saja tersanjung dengan ucapan Reiko dan dia pun memberikan dekapan hangat, tanpa melakukan protes apapun lagi. Memilih mencari kenyamanan sebelum matanya yang sudah lelah terlelap. Untuk hari ini, Brigita melupakan semua kekesalan yang tadi. Syukurlah dia tidur, sedikit tenang pikiranku. Sungguh memberikan ketenangan sendiri pada Reiko. Dia juga sudah kelelahan dan tak ada energi lagi untuk membuka matanya. Hingga, aku harus mempelajari kontrak sebelum aku menyetujui rencana kerja kami. Reiko terkaget dan memaksakannya untuk membuka mata.
Aku juga harus mengurus perusahaan kakekku. Ada banyak sekali meeting baik dengan buyer, tim inter, dan kerjaan lain yang sudah dimandatkan padaku oleh papa. Reiko tersadar ketika jam biologisnya sudah membuat matanya yang terlelap itu hilang kantuk. Dia pun berjalan ke wardrobe mencari pakaiannya. Jam 3 pagi. Saat itu Brigitte sudah tidak ada dalam pelukannya lagi. Namanya juga orang tidur, tidak tetap terus dalam posisinya. Begitupun dengan posisinya. Brigitte sudah berubah posisinya saat ini membelakangi Reiko. Ini mempermudah pria itu tadi bergerak tanpa harus mengganggu tidur wanita di sampingnya. Reiko pergi menyelinap diam-diam di jam 3 dini hari. Itu adalah sesuatu yang biasa bagi hubungannya dengan Brigitte. Bukan sekali dua kali dia meninggalkan Brigitte dini hari untuk bekerja. Makanya wanita itu memang tidak akan bangun dan Reiko tidak perlu menjelaskan apapun lagi kepadanya. Dia bisa langsung menuju ke ruang kerjanya dan mengecek semua pekerjaannya. Namun, apa dia sudah membeli semua bahannya ya? Reiko bertanya pada dirinya sendiri sambil dia melihat histori belanja Aida karena komputer yang ada di kamarnya itu tersambung dengan aplikasi yang ada di tablet dapur. Jadi ada notifikasi histori transaksi yang muncul di layar dan menarik perhatian Reiko. Semua yang ada di rumahnya untuk urusan media elektronik, menyangkut keamanan dan transaksi perbankan, segalanya yang terpaut apalagi ke email Reiko selalu terhubung dengan laptopnya. Jadi ini totalan dia belanja, dikit banget. Melihat jumlahnya, Reiko hanya senyum-senyum. Kira-kira itu belanja untuk berapa hari dan bagaimana dia mengatur belanjaan ini nantinya. Sejujurnya, Reiko tidak percaya dengan jumlah yang dibayarkan oleh Aida. Seperti ada sesuatu yang aneh dengan jumlah itu, tak sesuai prediksinya. Dan ngomong-ngomong apa yang dilakukan ya tadi malam, apa dia sudah pakai salepnya? Setelah melihat histori belanja itu, tiba-tiba saja Reiko tertarik untuk mengetahui hal lainnya, yang jadi pembahasan keduanya juga di dapur. Karena itulah, sudah lama juga aku tidak cek CCTV. Dengan dalih, itulah Reiko yang memang tidak pernah mengkhawatirkan apapun di apartemennya, mulai membuka sebuah rekaman video yang terjadi tadi malam. Apa yang dia tulis itu? Apa semua yang memang dia mau pesan dan ingin masak kah? Sungguh sesuatu yang membuat Reiko penasaran ingin mengecek. Apa-apaan dia? Kenapa juga harus membongkar barang belanjaan di depan kurir itu? Lagi-lagi kejadian yang menarik untuk Reiko. Apa yang dia bicarakan dengan pengantar belanjaan? Kenapa mereka sepertinya lama sekali mengobrol sampai harus menyuruh orang itu membuka maskernya? Apa dia pikir orang yang masuk ke tempat ini tidak dicek oleh keamanan? Dia membuat aku malu. Di koridor itu kan pasti ada kamera CCTV. Tim keamanan pasti melihat apa yang dia lakukan ini kan? Bukan mengerjakan pekerjaan yang memang mau dilakukannya, malah Reiko jadi sedikit terlalu dengan video yang disaksikannya. Semua dia saksikan dan semua dia pertanyakan, termasuk aku ingin lihat apa yang dia tulis. Tapi ngomong-ngomong rapi juga kerjaannya. Dia membereskan semuanya sampai tidak ada bekas-bekas kotor dari belanjaan. Reiko tertawa sendiri ketika melihat itu sambil geleng-geleng kepala. Baiklah, mungkin aku bisa mempercayakan dapur itu padamu. Tergantung nanti aku lihat bagaimana masakan yang kau buat cocok tidak dengan Brigitte, bisik hati Reiko, sebelum dia menatap file dan mengumpat dirinya sendiri. Dan ngomong-ngomong, kenapa aku malah memperhatikan ini bukan bekerja? Barulah, setelah lewat setengah jam Reiko memastikan semua baik-baik saja, dia kembali fokus pada pekerjaannya hingga semuanya selesai dan saat ini dirinya yang sudah beres apa saja yang akan dibawanya sudah keluar dari ruang kerjanya. Tapi saat itulah Reiko yang melirik ke bawah melihat seseorang yang sedang menuju ke arah dapur terburu-buru. Flashback off. Dia sepertinya mau menyiapkan sarapan. Reiko yang saat ini sudah memakai pakaian rumah, celana training dan kaos, berjalan menuruni tangga setelah melihat jam tangannya. Mungkin aku bisa melihat kertas yang dia tempel di kulkas dan mengecek bagaimana cara kerjanya menyiapkan sarapan itu. Apa dia termasuk orang yang higienis dalam menyiapkan bahan makanan, tak suka ngupil, garuk-garuk? Seseorang butuh sesuatu untuk dijadikannya penguat kenapa dia melakukan hal tersebut, bukan? Sama halnya dengan Reiko.
Dia butuh alasan rasional untuk ke dapur dan bertanya basa-basi. Kamu bangun pagi juga. Jiwa melodi, melodi, Natsuka sini harmoni, harmoni. Kak, aku malah nyanyi ya. Aku lagi nyanyi lagunya Melody AKB48 karena memang seru banget kisah cintanya di lirik tersebut, sama dengan kisah novel dari Kak Richie Rich ini tentang cinta antara Mas Royko, Aida, dan Mbak Lebah. Bagi kakak-kakak yang penasaran dengan kisah mereka, bisa langsung cek di karyakarsa.com dan cari Richie Rich dan ketemu deh novelnya. Oke. Aku juga mau promosiin novelku yang ada di Piso berjudul Misteri Hotel Pondok Indah yang sedang tayang. Update-nya jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Aku mau mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak yang mau menonton video ini, dan semoga kakak-kakak semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. See you, sehat-sehat ya kak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya kak videonya. Bye-bye.